Ya, salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan manusia pada masa sekarang ini memiliki satu kecenderungan untuk selalu atau suka dengan hal-hal yang instan, yang selalu mudah. Apakah ini sesuatu yang buruk? Kalau ada hal-hal yang mudah didapat, sebab hal-hal yang instan ini tidak selalu merupakan hal yang buruk, yang sifatnya itu bisa mendatangkan efisiensi. Misalnya ketika ada satu bencana, entah itu banjir, entah itu tanah longsor, atau bencana-bencana alam yang lainnya, maka kemudian ketika ada bantuan-bantuan, maka dikirimlah bantuan-bantuan yang sifatnya itu segera bisa dimanfaatkan. Umpamanya untuk memudahkan mereka mendapatkan makanan, maka dikirimlah mie instan. Ya, tidak susah-susah, tinggal rebus air, kemudian mie-nya dimasukkan dalam air, ya sudahlah, kemudian cepat bisa dimakan, bisa bermanfaat, praktis, efisien, ya, cepat bisa mengatasi ya masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, budaya instan ini juga perlu kita waspadai. Karena apa? Karena dengan budaya ini seringkali orang tidak mau susah-susah, tetapi tetap mengharapkan hasil yang maksimal. Tidak mau susah, cari gampangnya, tetapi menginginkan hasil yang maksimal. Budaya ini kemudian membuat daya juang seseorang itu menjadi berkurang, bahkan menurun, bahkan kemudian tidak memiliki daya juang untuk menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan yang ada. Akhirnya akan mudah menyerah dan tidak peduli kepada proses yang seharusnya dihadapinya, dan hanya berfokus, berorientasi
kepada hasil saja. Nah, ini sesuatu yang tidak baik, bahkan sesuatu yang boleh dikatakan membahayakan. Demikian pula di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan, menginginkan apa yang diminta di dalam doa segera dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang diharapkan, ya lebih-lebih dalam masa-masa yang sulit. Nah, ketika Tuhan belum mengabulkan apa yang diharapkan, kemudian mudah menyerah, sudah berdoa berulang kali, kemudian menjadi bosan, tidak berdoa lagi, kecewa kepada Tuhan, dan bahkan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, tidak Tuhan-Tuhanan, karena apa yang diharapkan tidak kunjung didapatkan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap seperti ini tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebab melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita dapat belajar di dalam menghadapi pergumulan. Tuhan menghendaki supaya anak-anaknya tidak jemu-jemu untuk berdoa. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan, menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Artinya Tuhan sendiri sudah memberikan satu warning bahwa tidak semua apa yang diminta, tidak semua apa yang diharapkan, tidak semua apa yang didoakan itu kemudian segera dijawab oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan supaya selalu berdoa dan tidak jemu-jemu untuk berdoa, artinya bahwa ada hal-hal yang Tuhan kemudian menjawab apa yang didoakan segera, tetapi juga ada hal-hal yang Tuhan tidak lalu menjawab dengan segera. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar merenungkan dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa terus-menerus kepada Tuhan sampai akhirnya kita mendapatkan jawaban yang terbaik yang daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berfokus kepada Allah. Kita harus berfokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Kita harus berfokus kepada Allah, bukan berfokus kepada masalah. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang meminta bantuan kepada seorang hakim. Bukan suatu hal yang kebetulan kalau Tuhan mengangkat tokoh seorang janda. Di dalam budaya Yahudi, janda itu dianggap sebagai orang yang lemah, cenderung tidak diperhatikan atau disepelekan, dipandang rendah, apalagi janda yang miskin. Dianggap seseorang yang lemah, dianggap seseorang yang tidak perlu diperhatikan, dianggap seseorang yang rendah. Nah, janda ini diperlakukan dengan tidak adil, dan kemudian dia datang kepada seorang hakim. Ketika datang kepada seorang hakim, apakah kemudian hakim itu memperhatikan seorang janda ini? Tidak. Apalagi dikatakan dia seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak memperhatikan sesamanya, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita pelajari dari seorang janda ini,
Dia selalu datang kepada hakim ini. Dia selalu datang kepada hakim ini sekalipun mungkin tidak diperhatikan, sekalipun mungkin dicueki, ya tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia selalu datang kepada seorang hakim ini. Janda ini tidak kemudian putus asa, tidak menyerah. Dia selalu datang dan berkata, bilalah hakku terhadap lawanku. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa seorang janda ini selalu datang kepada seorang hakim. Sekalipun pada waktu itu hakim ini tidak memperhatikan kepada janda ini. Di dalam kembali budaya Yahudi dikatakan bahwa hanya hakim inilah yang menjadi pengharapan untuk bisa menolong kepada masalah yang sedang dihadapi oleh seorang janda ini. Kenapa harus datang kepada seorang hakim? Karena hakimlah yang memiliki otoritas, karena hakimlah yang memiliki kuasa untuk bisa memberikan keputusan terhadap setiap masalah persoalan yang sedang diperhadapkan kepada hakim. Sehingga seorang janda ini tidak pernah putus asa, selalu datang. Boleh dikatakan karena hanya satu-satunya yang bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan kepadanya, untuk bisa membela haknya. Karena dia percaya bahwa hakim inilah yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas untuk bisa memutuskan apa yang menjadi masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu. Maka dia selalu datang, tidak menyerah kepada hakim yang tidak memperhatikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sebenarnya sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada kita semua ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan, ketika kita diperhadapkan masalah demi masalah. Jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus kepada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetapi berfokuslah kepada Allah, berfokuslah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memutuskan, karena Tuhan yang berkuasa untuk membuat segala sesuatu bisa terjadi. Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita tahu hakim tadi kemudian ketika seorang janda ini bolak-balik datang, ya, tidak jemu-jemu, maka kemudian hakim ini merasa risih, ya, bolak-balik datang, wis kalau begitu saya tolong agar supaya tidak mengganggu terus. Dan akhirnya hakim ini menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh janda ini, membela haknya terhadap orang yang mengambil haknya karena seorang hakim. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hakim yang tidak baik, seorang hakim yang tidak takut akan Allah, seorang hakim yang tidak punya belas kasihan, toh akhirnya berbelas kasihan terhadap janda yang bolak-balik datang, karena janda ini
percaya bahwa hanya hakim inilah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Apalagi Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya, setiap kekasih-kekasihnya. Tuhan pasti, jikalau kita berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan kita. Bukan saja memperhatikan, Tuhan simpati kepada kita. Bukan saja simpati, tetapi Tuhan pasti juga empati. Dan pertolongan demi pertolongannya pasti akan dinyatakan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan tidak pernah terlambat, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Jikalau kita tidak jemu-jemu, kita tidak bosan-bosan, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, terus selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, persoalan dalam kehidupan ini, apa saja, ya, sebab masalah, persoalan, pergumulan tidak akan pernah lepas dari setiap kehidupan kita, bahkan juga anak-anak Tuhan. Tetapi satu pengharapan yang besar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Pengharapan untuk bisa menyelesaikan masalah, persoalan, bahkan lebih daripada apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita semua. Maka jangan pernah kita kehilangan harapan kita. Jangan pernah kita putus asa. Ketika kita berdoa dan belum mendapatkan jawaban, tetaplah berdoa. Dan terus berdoa hanya kepada Tuhan. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan kemudian yang kedua, kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan yang pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Tuhan yang menetapkan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang menetapkan, menentukan waktunya kapan kita mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan pertolongan yang daripada Tuhan itu tidak akan pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau kita perhatikan kalimat ini sebenarnya bukan sedang memberikan jaminan bahwa Tuhan itu akan segera memberikan segala yang diminta. Tuhan tidak memberikan jaminan ketika berdoa kemudian Tuhan menjawab doa-doa umatnya. Tetapi ini merupakan kedaulatan Tuhan di dalam hal waktu dan cara Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Kalau kita membaca ayat 8 bagian yang terakhir, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya sampai kapan dia terus-menerus datang kepada Tuhan? Sampai kapan dia menaruh imannya kepada Tuhan? Sampai kapan dia percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup seseorang dan cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada seseorang? Karena Tuhan berkata, adakah iman di bumi ketika dia datang? Artinya iman itu terus diuji oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas
setiap kehidupan kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu itu baik bagi Tuhan. Apa yang kita minta mungkin bagi kita segera mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan belum tentu bahwa kalau aku menjawab segera itu yang terbaik. Maka kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ingin menolong kepada kita, kita berserah saja kepada Tuhan. Kita percaya saja kepada Tuhan. Ya, kita tetap taruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan apa yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita semua. Sekalipun secara manusia mungkin kita berkata kok tidak sesuai apa yang kita minta, kita doakan, kita harapkan. Piye Tuhan itu? Tidak. Tetapi kita harus percaya dan berserah atas kedaulatan yang daripada Tuhan. Sebab kita percaya semua apa yang daripada Tuhan itulah yang terbaik. Saya ingat ketika awal-awal membangun kehidupan berkeluarga, beberapa tahun kemudian dikaruniai seorang anak. Dan waktu itu secara kerjaan, perekonomian, boleh dikatakan sedang berjuang untuk membiayai keluarga, boleh dikatakan tidak mudah. Dan pada waktu itu kemudian kami memutuskan kita punya anak satu saja karena keadaannya seperti ini. Dan kemudian waktu itu menjalankan program pemerintah, ikut keluarga berencana, menggunakan salah satu kontrasepsi. Diharapkan bahwa nanti kalau sudah mapan, baru kemudian tambah anak. Keinginannya seperti itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Anak saya yang pertama baru umur belum ada 1,5 tahun waktu itu. Kemudian tidak disangka-sangka istri saya hamil lagi. Dan hamilnya pun karena tidak diharapkan, ya, tidak ketahuan. Karena pakai kontrasepsi, saya di Cianjur, istri saya di sini, jarang ketemu. Ya tahu-tahu hamil, ketahuannya sudah 6 bulan di dalam kandungan. Ya, 6 bulan di dalam kandungan, sebab ketika periksa ke dokter, saya pikir perutnya kok tambah besar. Dokter berkata, enggak apa-apa ini, mungkin istri bapak gemuk. Tapi tambah lama kok tambah besar. Saya periksakan lagi waktu itu di Cianjur di puskesmas. Yang meriksa bukan dokter tetapi yang meriksa bidan. Dan bidannya berkata, Bu, ibu sudah hamil 6 bulan. Aduh, rakroso, mosok rakroso to kowe. Sudah 6 bulan. Ya tapi itulah. Tapi mau diapakan lagi? Kita kan tidak bisa nolak. Dan kami kemudian sebetulnya kok seperti ini, Tuhan itu gimana toh? Kok tidak mengerti apa yang kami rindukan? Tapi itulah, saya melihat Tuhan yang punya kedaulatan atas hidup kita. Saya berpikir betapa sulitnya, lebih sulitnya lagi menghidupi 2 anak yang masih kecil-kecil, repotnya seperti apa. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Waktu itu saya belum berpikir untuk menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Tetapi dalam perjalanan waktu kami baru tahu ketika kami kemudian ditempatkan di Mindro. Waktu itu masih jauh dari tetangga-tetangga. Ketika mereka harus sekolah, bisa sekolah bareng-bareng. Ketika kami harus pelayanan, mereka bisa ditinggal berdua di rumah. Ketika mereka waktu itu ikut ambil bagian dalam pelayanan, mereka bisa berangkat bareng-bareng dari Bolon sampai ke Kartasura dan bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan. Saya baru saya baru tahu rencana Tuhan yang begitu luar biasa dan baiknya. Kedaulatan ada di tangan Tuhan.
Jangan pernah kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan, tapi percayalah, tetap jaga iman, percaya kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang menjadi rencana Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat, dan semua yang daripada Tuhan itu baik. Tidak ada rencana Tuhan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rencana Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Tidak sampai jemu, tapi terus-menerus berdoa. Jangan berfokus kepada masalah yang ada, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan menolong dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dan pasti itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.